Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang pembentukan pemerintah Republik Indonesia. Oke, setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Indonesia akan tetap dianggap sebagai negara berdaulat apabila memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang sah dan diakui negara lain. Nah, selanjutnya PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu selaku lembaga yang sudah diakui oleh bangsa Indonesia akhirnya berusaha membentuk pemerintahan dan menetapkan konstitusi negara. Karena dengan adanya pemerintahan dan konstitusi diharapkan kehidupan rakyat Indonesia sudah diakui oleh negara lain dan juga dianggap sah dan dapat berjalan dengan baik. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus dibentuk agar Indonesia bisa dianggap resmi menjadi sebuah negara. Oke, kita akan bahas satu-satu apa saja yang harus dibuat oleh Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka. Yang pertama itu adalah penetapan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Oke, untuk negara yang merdeka dan berdaulat, Undang-Undang Dasar itu merupakan hal yang harus dimiliki. Oleh karena itu, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama, jadi pertama kali sidang tanggal 18 Agustus, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini akhirnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sebelumnya kan Piagam Jakarta sudah pernah dibuat di sidang BPUPKI sebelum Indonesia merdeka. Jadi Piagam Jakarta digunakan, kemudian disempurnakan dengan penambahan beberapa bagian, jadi ada beberapa bagian yang ditambah seperti pembukaan, batang tubuh yang berisi 37 pasal, 4 pasal tentang aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Jadi isinya tetap sama tentang Piagam Jakarta, hanya ditambahi beberapa bagian saja. Selanjutnya pengesahan Undang-Undang 1945 pun Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan akhirnya negara Indonesia memiliki konstitusi dan dasar hukum yang jelas. Awalnya muncul perdebatan mengenai salah satu kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan kalimat awal yang disebutkan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, berdasarkan hasil perdebatan akhirnya melalui usul dari Ki Bagus Hadikusumo, salah satu anggota PPKI ini, akhirnya dia menyepakati perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun masih sampai sekarang pun masih terdapat kelompok-kelompok yang kontra terhadap perubahan kalimat ini, terutama kelompok Muslim. Karena apa? Karena mereka merasa kan sebagian besar kita Muslim, kenapa harus diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa? Tapi untuk menjaga perbedaan, untuk menjaga kebinekaan Tunggal Ika kita, akhirnya harus diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu beberapa kelompok yang ingin menjadikan Piagam Jakarta kembali seperti awal, ini akhirnya melakukan berbagai pemberontakan bersenjata, misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam DITI atau NI atau Negara Islam Indonesia. Ini akhirnya berupaya untuk mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta seperti awalnya. Dia selain melalui pemberontakan, dia juga melakukan perjuangan lewat jalur politik. Contohnya dalam sidang-sidang konstituante pada periode 1956 sampai 1959, sejumlah partai juga ikut melakukan perjuangan dengan alasan adalah berasaskan Islam. Mereka berupaya untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Ini merupakan hal yang lumrah. Karena apa? Karena seperti biasa ya, kalau kita sudah berhasil satu musuh secara bersama-sama, pasti musuh selanjutnya adalah diri kita sendiri atau saudara kita sendiri. Ini yang terjadi juga di Indonesia. Setelah berhasil mengusir penjajah secara bersama-sama, yang menjadi lawan kita selanjutnya adalah saudara kita sendiri. Oke, selanjutnya setelah menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, selanjutnya yang dilakukan adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini agendanya juga masih di tanggal 18 Agustus 1945. Awalnya ini dilakukan pengesahan pasal 3 dalam aturan peralihan dasar, disahkan pasal 3 dalam aturan peralihan sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi pasal 3 isinya adalah tentang pengesahan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal tersebut akhirnya menyatakan untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.
karena PPKI sudah Ibu bilang adalah lembaga yang dianggap sah oleh masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya kertas suara pun dibagikan ke seluruh anggota PPKI, tetapi salah satu anggota PPKI yang bernama Otto Iskandar Dinata itu mengusulkan agar melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Jadi Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semua anggota PPKI akhirnya setuju menerima usulan tersebut. Akhirnya diangkatlah pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang diiringi dengan lantunan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh anggota PPKI. Apa itu pemilihan secara aklamasi? Jadi pemilihan Soekarno dan Hatta ini tidak melalui pakai voting ya, atau tidak melalui pakai kertas suara, tapi melalui aklamasi. Aklamasi adalah oke, kita tunjuk si A dan si B jadi ketua kelas. Semua setuju, jadi nggak perlu dihitung lagi. Jadi walaupun misalnya dari setuju itu sebenarnya nggak cuma setengah, karena seolah-olah terdengar setuju semua, maka dianggap sah. Jadi aklamasi itu tidak pakai hitungan, tapi hanya kita akan mengangkat dia sebagai ketua kelas. Semua setuju, oke, jadilah ketua kelas tanpa perlu dihitung lagi. Oke, selanjutnya yang dibentuk adalah pembentukan pemerintahan daerah dan juga departemen. Oke, ini terjadi di sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua ini membahas tentang pembentukan pemerintah daerah dan juga departemen, di mana pemerintah daerah dan departemen ini diharapkan mampu membantu pekerjaan presiden dan juga wakil presiden yang baru terpilih. Oke, kita bahas pertama tentang pembentukan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintah daerah ini awalnya dimulai dari Soekarno dulu. Soekarno membentuk yang namanya panitia kecil. Panitia kecil ini anggotanya ada Otto Iskandar Dinata, ketuanya Otto Iskandar Dinata, anggotanya adalah Ahmad Subarjo, Sutarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan juga Kasman Singodimedjo. Jadi ada 3 orang anggota dengan ketuanya adalah Otto Iskandar Dinata. Oke, panitia kecil ini bertugas untuk merumuskan pembagian pemerintahan daerah dan pembentukan departemen. Otto Iskandar Dinata selanjutnya menegaskan pembentukan pemerintah ini bertujuan untuk menjalankan pemerintahan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan terutama di daerah. Selanjutnya pemerintah daerah pun pada awal kemerdekaan diwujudkan dengan membentuk 8 provinsi. Ini bisa kita lihat, yang pertama Provinsi Jawa Barat, gubernurnya adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Lalu Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso. Jawa Timur dengan gubernur R.M. Suryo. Lalu Provinsi Sumatera dengan gubernur Teguh Muhammad Hasan. Lalu Kalimantan atau Borneo dengan gubernur bernama Pangeran Muhammad Nur. Lalu dari Sulawesi, gubernurnya bernama Sam Ratulangi. Dari Maluku, gubernurnya bernama J. Latuharahari. Lalu dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, itu nama gubernur adalah I Gusti Ketut Puja. Oke, selanjutnya untuk membantu pemerintahan, panitia kecil pun melanjutkan diskusi untuk membentuk yang namanya departemen atau kementerian. Melalui diskusi ini akhirnya Ahmad Subarjo mengumumkan pembentukan kabinet yang terdiri atas 12 departemen atau kementerian. Kementerian yang pertama itu adalah Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh RAA Wirata Kusuma. Lalu selanjutnya Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo. Lalu Kementerian Keuangan dipimpin A.A. Maramis. Lalu Kementerian Kehakiman dipimpin Supomo. Kementerian Kemakmuran dipimpin Surahman Cokro Adi Suryo. Kementerian Keamanan Rakyat dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi ini jenderal yang kemarin tentara peta yang kemarin hilang di Blitar ya. Lalu selanjutnya Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Buntaran Marto Atmojo. Lalu Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, ini yang mendirikan Taman Siswa di Jogja ya. Lalu Kementerian Penerangan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Lalu Kementerian Sosial dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Lalu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso atau sebagai pejabat ad interim atau penjabat pengganti. Jadi dia punya 2 jabatan ya. Abi Kusno Cokro Suyoso punya 2 jabatan, yaitu pekerjaan umum dan juga perhubungan. Oke, selain itu panitia kecil pun mengangkat yang namanya Kusuma Atmaja menjadi Ketua Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja sebagai Jaksa Agung, A.G. Pringgodikdo sebagai Sekretaris Negara, Sukaryo Wiryo Pranoto sebagai Juru Bicara Negara. Lalu selanjutnya selain itu juga panitia kecil mengangkat 4 tokoh yang menjabat sebagai Menteri Negara. Jadi ada 4 tokoh sebagai Menteri Negara. Yang pertama ada Wahid Hashim, yang kedua ada M. Amir, yang ketiga ada Otto Iskandar Dinata, yang keempat ada R.M. Sartono.
Akhirnya kabinet pertama ini berhasil dibuat, namun kabinet ini belum mampu menjalankan pemerintahan karena kan kabinet ini ibarat kata hanya merupakan kayak formalitas saja. Jadi karena kan sebuah negara harus punya kabinet, maka dibuatlah kabinet ini. Jadi kabinet ini hanya bersifat formalitas sebagai syarat sebuah negara. Dan masa kabinet ini pun sangat singkat, hanya dimulai sejak tanggal 5 September 1945 dan berakhir tanggal 14 November 1945. Itu hasil sidang pertama dan sidang kedua dari PPKI. Sidang ketiga kita bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.